Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu. Kembali lagi bersama Saiful Anwar di sini. Pada video kali ini, di sini saya akan men-share bagaimana cara saya memupuk pohon anggur saya ya. Jadi ada yang bertanya bagaimana cara memupuk pohon anggur. Kemudian ada yang bertanya juga, apakah ketika pohon anggurnya dalam fase berbunga itu dipupuk atau tidak. Jadi kalau untuk saya itu tetap saya pupuk. Jadi pemupukan itu dilakukan secara teratur dan berkala. Ini kalau versi saya ya. Jadi teratur dan berkala, dimana saya mengaplikasikannya itu tuh 1 minggu 1 kali dengan dosis itu 1 sendok makan untuk 1 pohon ya, karena pohonnya 2, jadi di sini saya menggunakan 2 sendok makan ya. 1, 2. Nah, kemudian sudah kita siapkan 2 sendok makan, kita larutkan ke dalam 5 liter air. Jadi kenapa 5 liter air? Sebenarnya bebas ya, tidak harus 5 liter air. Yang penting itu dia tidak terlalu pekat, kemudian bisa kita siramkan secara merata. Maka dari itu saya rasa 5 liter air itu sebagai patokan ya. Jadi 5 liter air supaya pupuknya itu merata dan tidak terlalu pekat. Misalkan kalau teman-teman mau menggunakan 6 liter juga boleh, supaya airnya lebih merata, itu juga boleh. Ini hanya takarannya kurang lebih 5 liter air. Nah, ini kita berikan air ya, kita larutkan. Nanti tinggal kita aduk dan kita kocorkan. Ya teman-teman, ini saya sudah di depan pohon anggur saya, dan ini kemarin yang bunga yang kita bahas. Kemudian yang di atas juga sudah lumayan besar ya. Kemudian masih ada tunas-tunas baru yang baru membawa bunga ya. Nih, ini baru jadi udah ada yang besar seperti yang ini baru ada yang kecil, ini lumayan ya. Kemudian nah ini baru muncul ya, yang ini juga baru muncul, ini juga. Nah, kemudian kita mau aplikasikan pupuknya ya. Jadi sudah kita aduk, tinggal kita siramkan ya di sekitar pohon anggur. Jadi ini pohon anggur, yang ini juga ya, tinggal kita siramkan secara merata. Ya teman-teman, ini sudah saya siramkan semua ya, sudah habis dan sudah disiramkan ke tanah di sekitar pohon anggur. Jadi disiramkan aja di sekitar-sekitarnya, nggak usah takut anggurnya tidak dapat ya. Jadi kita siram-siramkan saja, karena akar anggur sudah kemana-mana ya. Jadi tidak perlu kita siramkan langsung ke pohonnya, tapi di sekitar-sekitarnya saja sudah cukup. Nanti biar mereka mencari sendiri lewat akar-akarnya. Nah, perlu dipahami juga, ini penggunaan pupuk 1 sendok ini untuk pohon yang sudah dewasa ya, jadi sudah besar. Kalau punya saya ini sudah melebihi jempol ya, melebihi jempol. Kalau yang sebelah sini ya kurang lebih sejempol.
Nah, pohonnya sudah dewasa, itu bisa kita pupuk dengan takaran 1 sendok itu ya. Berbeda kalau pohonnya masih kecil. Kalau masih kecil kita pupuk segitu ya bisa gosong ya, bisa terbakar. Nah, ini sudah kita aplikasikan. Kemudian di sini saya akan membahas kenapa sih ketika memupuk itu banyak yang takut bunganya gosong. Jadi bunga gosong itu biasanya terjadi karena pemupukan yang terlalu banyak atau over gitu ya. Nah, sedangkan metode yang kita gunakan itu adalah metode pangkas pucuk ya, pangkas pucuk. Kalau pangkas pucuk itu bunga tidak bisa serentak ya, jadi dia selalu datang bergantian. Jadi ada yang sudah besar, ada yang masih tunas kecil-kecil seperti ini ya. Ini udah besar, ini masih kecil. Jadi pemupukan pada potes pucuk itu tidak bisa kita samakan dengan yang pangkas total. Nah, kenapa? Karena bunganya itu selalu bergantian ya. Jadi mungkin ini jadi duluan, masih ada yang belum mekar. Nah, maka dari itu kita nggak bisa nunggu semuanya ini ya, semuanya sudah jadi buah baru kita pupuk. Maka dari itu solusi yang bisa kita gunakan adalah kita mengakali bagaimana cara memupuknya. Nah, cara memupuknya kalau potes pucuk berhubung bunganya itu terus menerus dan secara bergantian, maka memupuknya itu adalah secara berkala. Nah, seperti yang saya lakukan secara berkala itu 1 minggu sekali, atau bisa teman-teman itu 5 hari sekali ya, paling cepat itu 5 hari sekali, atau standarnya ya 1 minggu sekali dengan dosis yang rendah. Jadi pemupukan dilakukan secara berkala tetapi dosisnya rendah. Maka dari itu kita tidak akan khawatir bahwa bunganya gosong. Nah, kenapa kalau pangkas total itu bisa berpotensi bunganya gosong? Nah, itu karena kita melakukan pemupukan yang berbeda ya dari pemupukan pangkas pucuk. Nah, kalau pangkas pucuk kita lakukan sedikit demi sedikit tetapi secara berkala. Kalau pangkas total itu harus cepat gitu ya. Jadi pohon itu harus mendapatkan nutrisi yang banyak secara cepat supaya buahnya itu secara serentak bisa terisi oleh nutrisi. Nah, berbeda dengan potes pucuk. Kalau potes pucuk kan sedikit-sedikit ya. Jadi ada yang berbunga satu. Jadi bisa kita aplikasikan dengan pemupukan sedikit pemupukan karena yang dibutuhkan tumbuhan juga sedikit. Berbeda dengan pangkas total. Jadi pangkas total berbunga serempak, mau tidak mau harus mendapatkan nutrisi yang banyak secara instan dan konstan gitu ya. Maksudnya mendapatkan nutrisi yang banyak saat itu juga, karena yang harus diisi buahnya itu juga banyak secara serentak. Kalau potes pucuk kan nggak serentak ya. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.